kami dari kelompok 5 kelas praktikum proteksi radiasi 2C dengan saya sendiri yaitu Nirma Yunita dengan NIM 132311043 dan rekan saya Arvina Aulia Putri dengan NIM 132311044. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai alat ukur radiasi. Alat ukur radiasi adalah alat yang digunakan oleh tenaga medis yang bekerja di area radiasi yang digunakan untuk menghitung seberapa banyak dosis yang diterima. Nah, terdapat dua jenis alat ukur radiasi. Yang pertama yaitu alat ukur radiasi langsung atau direct, yang kemudian yang kedua yaitu alat ukur radiasi tidak langsung atau indirect. Alat ukur radiasi langsung atau direct adalah alat ukur radiasi yang secara langsung mengevaluasi dosis radiasi yang diterimanya. Nah, adapun nanti angka yang tertera di dalam monitor alat ukur radiasi langsung ini akan dikalikan dengan faktor kalibrasinya sehingga didapatkan hasil yang merupakan dosis radiasi. Salah satu contoh dari dosimeter monitoring ada yakni surveimeter, di mana prosesnya melibatkan ionisasi, eksitasi dan juga sinterasi pada detektor, di mana hasil dari proses tersebut kemudian diteruskan menjadi pulsa-pulsa listrik yang kemudian diubah ke alat baca atau elektronik. Reaksi ini terjadi ketika adanya sebagian sinar yang datang kemudian berinteraksi dengan detektor, yang kemudian di mana nilai yang ditampilkan pada detektor ini sebanding dengan intensitas yang datang, yang mana kemudian setelah itu nilai yang ditampilkan ini kemudian dikalibrasi menjadi dosis yang akan kita dapatkan. Dalam praktiknya, apabila kita menggunakan surveimeter ini, kita harus menyesuaikan dengan radiasi apa yang akan kita ukur. Nah, sebelum kita menggunakan surveimeter ini, kita harus mengecek sertifikat kalibrasinya pada surveimeter ini. Apabila telah melebihi batas tanggal kalibrasinya, maka kita harus melakukan kalibrasi ulang. Selanjutnya yaitu pada layar detektor terdapat baterai yang harus kita cek ketika hendak menggunakan surveimeter ini. Selanjutnya yaitu ada pendosimeter atau yang bisa disebut dengan pendos, di mana konstruksi dari pendos ini terdiri dari tabung silinder yang berisi gas, di mana dinding dari tabung silinder ini sebagai katoda atau yang bermuatan negatif, sedangkan sumbu logam dengan jarum quartz yang ada di bawahnya sebagai anoda atau yang bermuatan positif. Jumlah ion-ion yang dihasilkan pada detektor sebanding dengan jumlah intensitas radiasi yang mengenainya. Begitupun dengan penyimpangan jarum tersebut juga sebanding dengan intensitas radiasi yang datang. Nilai dari penyimpangan jarum tersebut kemudian dikonversikan menjadi dosis yang maknanya kita akan melihat seberapa banyak dosis tersebut yang diterima oleh tenaga medis atau radiografer. Selanjutnya yaitu alat ukur tidak langsung atau indirect, di mana alat ukur radiasi ini tidak dapat mengevaluasi seberapa banyak dosis radiasi yang diterima secara langsung, namun harus melewati beberapa tahap terlebih dahulu. Contohnya itu seperti fotokimia dan thermoluminescence atau dipanaskan. Alat ukur radiasi atau indirect yang pertama yaitu film based, yang dalam proses pengukuran radiasi harus melewati proses fotokimia. Nah, film based ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada holder, dan yang di dalamnya itu ada film yang terbuat dari ABBF, yang dimana ketika ada sinar X berinteraksi langsung dengan holder, maka di sini holdernya terdiri dari yang pertama ini filter yang pertama ada aluminium, lalu yang kedua adalah tinggal, yang ketiga dan keempat ini kosong, tidak terhalangi oleh apapun, dan yang kelima keenam itu dilapisi oleh plastik yang memiliki ketebalan yang berbeda, sehingga nanti ketika sinar X berinteraksi langsung dengan film base, maka akan menghasilkan derajat kehitaman yang berbeda pada film. Nah, derajat kehitaman tersebut akan ditarik sebuah kurva yang nantinya dicocokkan dalam dosis radiasi, sehingga didapatlah dosis radiasi yang diterima oleh pekerja radiasi. Alat ukur radiasi di dalam lainnya yaitu thermoluminescence dosimetry atau biasa disingkat dengan TLD. Dalam TLD ini berbeda dengan film based yang memerlukan proses fotokimia, tetapi dalam TLD memerlukan proses thermoluminescence atau dipanaskan. Nah, TLD ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada holder juga, dan di dalamnya ada kristal-kristal. Nah, kristal di dalam ini melibatkan adanya kristal kalsium difluorida yang menggunakan nanah sebagai pemotornya dan juga lithium fluorida. Ketika sinar X berinteraksi langsung dengan TLD, maka kristal-kristal tersebut akan menangkap elektron yang diberikan oleh sinar X, sehingga ketika dipanaskan maka akan mengeluarkan cahaya. Kristal tersebut disebut dengan pendar panas karena ketika diberikan sinar X dan dipanaskan maka akan mengeluarkan cahaya. Besarnya cahaya tersebut akan menentukan dosis radiasi yang diserap oleh alat ini. Jangka waktu pemeriksaan alat ini yaitu 3 bulan sekali. Nah, sekian video yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.